أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika wa nabiyyika maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsiya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin pelaksana ibadah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah Jumat yang mulia ini, saya selaku khatib dan merupakan salah satu daripada rukun khutbah, saya wasiatkan kepada diri saya dan kita semuanya untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertekad untuk menghibahkan segala waktu, kesempatan, hidup dan mati kita untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita bangun selalu terisi dengan ibadah, dan ketika kita hendak tidur kita pun harus berniat tidur kita pun menjadi ibadah, sehingga hidup kita benar-benar terrealisasi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Dengan harapan semoga yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, dan yang sudah kita niatkan untuk kita lakukan berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diterima di sisinya menjadi bekal kebahagiaan kita di akhirat nanti, di sebuah kehidupan yang tanpa batas, kehidupan yang hanya diisi dengan dua pilihan, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan dan amal ibadah, atau sebaliknya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena hidup kita tidak sesuai dengan perintah
dan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, juga sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ajak diri saya dan kita semuanya untuk selalu mengenang jasa beliau, mengenang pengorbanan beliau, dan bersyukur kepadanya atas apa yang sudah beliau korbankan untuk kita. Mensyukuri kebaikan manusia adalah dalam bentuk berterima kasih dan mendoakannya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nasa falam yashkurillah." Siapa orang yang tidak tahu berterima kasih kepada sesama manusia, maka sudah dipastikan dia juga pasti tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik bentuk terima kasih kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita memperbanyak salawat kepada beliau. Toh salawat itu sama sekali tidak dibutuhkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah ditempatkan di sisi yang paling mulia, di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an, "Wa rafa'na laka dzikrak." Dan kami, kata Allah, telah meninggikan derajatmu wahai Muhammad setinggi-tingginya. Semoga dengan salawat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa cinta yang benar di dalam hati kita, rasa kasih sayang dan keagungan dalam hati kita kepada Rasulullah, sehingga dalam perjalanan ibadah kita mengikuti sunnahnya, kita beribadah atas nama cinta, beribadah atas nama keikhlasan. Dan kita semua tahu bahwa segala sesuatu yang jika didasari perbuatannya dengan cinta, maka susah pun akan terasa ringan, susah pun akan terasa senang, berat menjadi ringan. Tengah malam kita ngantuk, tapi karena kita cinta kepada Rasulullah, maka kita akan mudah untuk melaksanakan tahajud. Di siang hari kita sibuk dengan dunia kita, tapi karena cinta kepada Rasulullah, maka kita mengambil air wudu untuk melaksanakan sholat duha. Kita sangat cinta kepada anak-anak kandung kita, tapi karena cinta juga kepada Rasulullah, maka kita pasti akan menyantuni dan mengusap kepala anak-anak yatim. Itu semua adalah ajaran-ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah kita lakukan jika kita benar-benar mencintainya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Hadirin yang mulia, pada kesempatan khutbah singkat di hari Jumat ini, saya ingin mengajak diri saya dan kita semuanya untuk tidak dengan cepat meninggalkan bulan Muharram ini tanpa sejarah, tanpa mengambil hikmah dan pelajaran. Sejak 1442 tahun yang lalu, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, khalifah kedua Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipanggil dan diberikan gelar pertama kali sebagai Amirul Mukminin, beliau telah meletakkan proses hijrah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam ke Madinah sebagai tolak ukur bagian kedua dari perjuangan dan sejarah revolusi ajaran kita, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kemudian diteruskan oleh para khalifah setelahnya. Dan alhamdulillah hari ini hampir seluruh aturan-aturan syariah, baik itu nisab maupun haul di dalam zakat, tolak ukurnya menggunakan pendekatan tahun Hijriah. Di dalam masalah akil balik, seorang dianggap telah dewasa dan wajib menjalankan syariat Islam dengan semua konsekuensi hukumnya. Tolak ukurnya adalah bulan Hijriah. Begitu pula masa iddah
masa talak, dan semuanya rujukannya adalah tahun Hijriah. Begitu besar nilai Hijriah atau peristiwa hijrah itulah, maka khatib mengambil 3 pelajaran dari puluhan bahkan ratusan pelajaran itu untuk kita renungi bersama pada hari ini. Peristiwa hijrah adalah sebagai asbabul wurud, sebab munculnya hadis yang diucapkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal ibadah itu tergantung niatnya, tergantung motif latar belakangnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan Allah Subhanahu wa taala siap untuk memberikan ganjaran kepada seseorang atas amal ibadah itu sesuai dengan motif niat yang dia lakukan ketika melakukan pekerjaan itu. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa saja yang mengambil sampah, menjauhkan kotoran di jalan, menafkahi anak dan istrinya, atau istri taat kepada suami, orang tua mendidik anaknya, tujuannya adalah ilallah wa rasulih, untuk mencari ridha Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka niat itu pasti akan sampai kepada Allah, dan Allah akan membalas niat itu sesuai dengan keinginan orang yang melakukan itu. Sebaliknya kata Rasulullah, wa man kanat hijratuhu ila dunya. Jika seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya hanya semata-mata karena kebutuhan manusiawi duniawi belaka, atau seorang istri taat kepada suaminya hanya karena masalah duniawi, ingin mendapatkan uang pesangon dan sebagainya, nafkah yang lebih, perhiasan, rumah yang mewah, atau perabot rumah tangga yang serba canggih. Jika orang tua mendidik anaknya, memasukkan ke dalam pendidikan hanya untuk meraih prestasi-prestasi keduniaan, maka kata Rasulullah, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui, dan pasti akan memberikan balasan setimpal dengan niat orang itu melakukan perbuatannya. Hadirin yang mulia, kurang lebih ada 3 pelajaran yang kita petik bersama. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semuanya bahwa jangan pernah lupa dengan akhirat. Jangan pernah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena terima atau tidak terima, kita pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka atau tidak suka, kita bangun rumah semewah apapun, atau sebaliknya kita tinggal di sebuah gubuk yang ditembus oleh tetesan air hujan, atau ditembus oleh hembusan angin malam, sedingin apapun, pasti suatu saat nanti semua itu akan berakhir dan kita akan kembali kepada akhirat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Rasulullah adalah jangan pernah melakukan sesuatu sampai melupakan kembalinya kita kepada alam akhirat atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak orang-orang yang telah mendahului kita, orang-orang yang sudah diutus oleh Allah, para nabi dan rasul. Kita hanya mengulang sejarah orang-orang dulu. Maka sebaik-baik orang sekarang adalah tidak melakukan kesalahan orang-orang dulu-dulu. Kesalahan yang paling fatal yang dilakukan orang-orang sebelum kita adalah mereka menganggap bahwa mereka hidup di dunia selamanya dan tidak ada tempat kembali kepada Allah, sehingga ketika mereka dikembalikan kepada Allah, lalu turun agama yang terakhir yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, baru beliau menceritakan sesuai dengan Al-Quran, akhirat itu ada, Allah itu ada, dan Allah pasti membalas segala sesuatu yang kita lakukan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha.
Jika kalian berbuat baik, maka hakikatnya kebaikan itu kembali kepada saudara. Dan jika kalian berbuat buruk, maka sesungguhnya keburukan itu pun kembali kepada saudara sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang kedua adalah Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang urgensi kehidupan akhirat, tapi beliau selalu menyebutkan masalah keduniaan, bukan sebagai prioritas, tapi menjadikan dunia sebagai wadah, sebagai tempat untuk menyimpan semua perbekalan akhirat. Agama Islam bukan agama yang bersifat sufiyah mutlak. Sebaliknya bukan agama yang bersifat materialisme mutlak, tapi agama Islam adalah agama yang menjaga sebuah keseimbangan duniawi dan ukhrawi, dan bukan hanya diajarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, tapi Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan keseimbangan itu di dalam Al-Qur'an, seraya berfirman yang menceritakan orang-orang yang berdoa, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang kita kenal dengan doa sapu jalan. Agama Islam menuntut kepada kita untuk memperbaiki kehidupan dunia. Bahkan Rasulullah mencela orang-orang yang suka meminta-minta kepada sesama manusia, seraya bersabda, man fataha baban minas su'ali awil mas'alah fatahallahu biha sab'ina baban minal faqri. Rawahu Muslimun. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, barang siapa dengan sengaja membuka satu pintu untuk meminta-minta tanpa alasan, tanpa ada dasar agama, maka Allah akan membukakan baginya 70 pintu kefakiran, sehingga dia sepanjang hidup terus meminta-minta dan mengemis, dan Allah menutup permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di hari kiamat dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, man fataha baban minal mas'alah, siapa yang membuka pintu untuk meminta-minta kepada manusia, laqiyallaha wa hu laisa fi qit'ati lahmin ala wajhi, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk wajahnya tanpa ada segumpal daging pun, alias tubuhnya ada daging tapi kepalanya hanya tengkorak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kiasan atas rasa malunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa meskipun itu bersifat duniawi, kita harus meniatkan untuk ukhrawi. Meskipun kita hanya makan, tapi kita harus berniat dengan makan itu untuk kuat dan taat beribadah. Meskipun di antara kita menjaga dagangan kita di pasar tual, pasar lambut dan sebagainya, dari pagi kita sudah buka toko, kita kembali di siang hari, kita niatkan semua itu hanya untuk menjaga harga diri dan kehormatan kita, menafkahi anak dan istri kita, dan juga sebagai bekal sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Orang yang menjual pakaian harus diniatkan bukan hanya mendapat untung duniawi, tapi dalam berdagangnya dia berniat untuk memberikan pakaian kepada orang lain menutup aurat. Orang yang menjual sembako, dia pun harus berniat bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sosial, tapi dia menutupi kekurangan dan memberi makan kepada orang-orang yang tidak mampu. Sehingga dalam satu hadis ada seorang sahabat mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang yang ahli ibadah itu derajatnya semakin tinggi, mereka juga memiliki harta yang banyak. Bagaimana dengan kami yang belum diberikan hidayah untuk beribadah seperti mereka? Lalu Rasulullah mengatakan, setiap dinar atau dirham yang engkau infakkan kepada keluargamu bernilai mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga usia kita yang masih diberikan umur panjang ini selalu diberikan kekuatan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga harta kita menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam ridha Allah. Semoga istri kita menjadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga, dan semoga anak-anak kita suatu saat menjadi alasan
penggiring dan memegang tangan kita menuju surga dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita, diri kita, anak istri kita dari semua musibah, baik musibah yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lil muslimina wal muslimat fastaghfiru min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Salawatullahi wa salamu alaihi wa alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi warda anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin sadatina wa immatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'ir ashabi nabiyyika ajma'in wa anit tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma hum fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala rasulika nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi wa tikum wa la dzikrullahi akbar.